Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam, ayyuhal ikhwah zainallahu jami'an. Alhamdulillah, di pagi hari ini seperti biasa ya, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab masih dengan kitab yang sama, kitab Durusul Lughah jilid pertama ya. Qabla sanabda, sebelum ana mulai atau sebelum kita mulai, ana ingin sedikit memberikan antum mengingatkan kembali ya, untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadisnya jelas, barang siapa dia menempuh tariq, jalan, dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Kita belajar bahasa Arab itu juga salah satu bentuk ilmu syar'i, karena bahasa Arab sebagaimana perkataan para ulama bahwasanya bahasa Arab itu merupakan miftahul ulum, kunci-kunci dari ilmu-ilmu. Jadi semua ilmu-ilmu pokoknya itu berbahasa Arab. Baik itu Al-Quran, hadis, semuanya pakai bahasa Arab. Qaul ulama itu semuanya pakai bahasa Arab. Taib. Barang siapa yang dia menempuh ilmu, jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dengan kita menempuh jalan ke sini, kita korbankan waktu kita, waktu libur kita, yang dimana banyak saudara-saudara kita di waktu libur itu dipakai untuk apa? Jalan-jalan. Iya kan? Jalan-jalan hukumnya apa? Mubah apa wajib? Apa haram? Apa sunnah? Pada dasarnya jalan-jalan seperti itu cuman hukumnya mubah-mubah saja. Antum nggak dapat tafsil sebenarnya, perincian. Bisa jadi haram, tergantung jalan-jalannya kemana. Bisa jadi dapat pahala kalau jalan-jalannya ke majelis ilmu. Kalau majelis-majelisnya cuman jalan-jalan cuma ngeliatin orang begitu-begitu doang, ya, apa yang antum dapat? Apalagi sekarang zamannya goes. Iya kan? Setiap hari libur pasti goes. Jalan-jalan kemana? Itu lagi ngetren. Siapapun pasti terjangkiti. Pasti. Ya. Perlu antum ingat, perkara mubah itu boleh-boleh saja, tapi bisa jadi haram tatkala apa? Tatkala antum perkara mubah itu mengalahkan yang wajib. Yang harusnya antum datang ke majelis ilmu yang hukumnya wajib, antum lebih milih yang mubah. Jadinya haram hukumnya. Sayang gitu loh. Jadi apalagi antum seorang penuntut ilmu. Banyak di antara kita yang mengaku ahlu sunnah, mengaku berpemahaman yang lurus, sudah mengenal manhaj ini sudah lama, tapi hanya mengenal saja, nggak mendalami sampai dalam. Fakta seperti itu. Kita berbangga dengan atribut kita. Oh, kita sudah nggak isbal lagi, kita sudah menumbuhkan jenggot lagi, udah nggak motong dan lain sebagainya. Istri kita alhamdulillah sudah berpakaian syar'i. Kita terkadang berbangga-bangga aja sampai titik situ aja sudah mentok di situ. Atribut saja. Tapi dalamannya enggak itu. Bukannya kita tatkala hijrah dulu yang kita nggak tahu, setelah tahu harusnya kan semakin semangat. Oh, ternyata selama ini banyak yang belum saya ketahui. Apalagi saya amalkan. Ketahui aja belum, gimana kita mau amal? Ilmu tanpa amal kan kayak apa? Ilmu tanpa amal orang Yahudi. Dia berilmu tanpa amal. Atau dia beramal tanpa ilmu, orang Nasoro.
Jangan sampai kita seperti itu. Jadi semalam itu Ana bahas masalah itu tuh. Kata-kata rahimahullah itu Ana ketawa itu. Ana baru tahu ternyata ada yang belum paham maknanya. Domir yang disitu dipakai untuk apa? Tadi Ana husnudzon, kata-kata yang sudah familiar. Hafidhahullah, hafidhahullah. Itu artinya apa? Antum kan sering ngomong al-ustadz, misalkan siapa? Guru kita, al-ustadz Abu Yazid, hafidhahullah. Artinya apa? Nah, kalau hafidhahullah artinya apa? Bukan hullah tapi hallah. Artinya apa? Sama enggak? Apa beda? Sama enggak? Nah, terkadang berbeda domir saja maknanya berbeda. Antum salah ngucapin, maknanya beda. Kayak misalkan antum mendapat kabar ada teman antum yang sakit. Padahal orangnya nggak ada di sini. Antum katakan syafaqallah. Benar apa salah? Nih di sini nih. Kemana si fulan? Lagi sakit. Oh, syafaqallah. Benar apa salah? Hah? Salahnya kenapa? Naam. Naam. Gara-gara salah huruf saja. Itu namanya domir. Kita salah domir, ya maknanya jauh. Jadi anak yang mengkabarkan malah anak yang didoakan. Anak ngomong, anak nanyakan, misalkan anak nanya ke antum, si fulan kemana? Si fulan lagi sakit. Atau misalkan antum nanya ke anak, si fulan kemana? Anak ngomong, fulan lagi sakit. Anak ngomong begitu, anak kabarin ke antum. Terus antum jawab, syafaqallah. Loh, anak kan nggak sakit, yang sakit dia bukan anak. Kenapa antum ngomong syafaqallah? Tapi kalau orang yang nggak belajar bahasa Arab, kira-kira gimana? Nggak masalah, nggak ada masalah. Ya biasa saja, ya sudah gitu loh. Karena dia nggak paham. Jadi terkadang permasalahan-permasalahan sepele bagi yang antum nggak belajar itu hal yang lumrah itu. Sudah biasa saja. Tapi kalau antum sudah belajar itu lucu, terdengar aneh. Gitu. Ya itu sedikit tambahan atau nasihat dari ana. Dan lagi-lagi ya, ana selalu ingat, antum perbaiki niat antum. Antum sudah Allah pilih untuk memegang bara api yang panas ini. Jangan sampai antum sia-siakan kesempatan yang sudah Allah beri. Gak semua orang yang mengaku bermanhaj salaf itu bisa diberikan kesempatan seperti antum. Banyak sekali, ana tahu, sering ketemu. Gak semuanya seperti itu. Makanya antum wajib bersyukur. Sudahlah antum diberi kesempatan, antum pergunakan kesempatan itu dengan baik. Ana waktu itu dapat sebuah ilmu tentang sebuah takdir. Jadi takdir seorang itu berkaitan erat dengan apa? Mindset, pola pikir antum. Jadi seorang ditakdirkan menjadi seorang hafizul Quran. Mindset dia adalah apa? Setiap hari saya harus selalu baca Quran. Tiada hari tanpa baca Al-Quran. Maka dia jadi seorang hafiz. Ada nggak orang hafiz nggak pernah baca Quran? Ada nggak? Orang tiba-tiba hafal Al-Quran tanpa dia menghafal setiap hari. Ada nggak? Nggak ada. Dia ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang hafiz. Ada runtutannya. Sama dengan antum. Coba antum pikir, sekarang kita introspeksi diri. Kita itu sebenarnya condongnya kemana sih? Jangan-jangan hobinya kita apa? Ngejar dunia dan seterusnya, lembur apa dan sebagainya. Kita tersibukkan ke situ. Jangan-jangan takdir kita ke situ. Kita kan nggak tahu takdir kita mau jadi apa, benar? Mungkin kita bisa ukur dari sisi itu. Kecenderungan kita itu kemana? Kalau banyak kan kita ke urusan dunia, takutnya kita mati dalam keadaan seperti itu. Karena seorang itu mati dalam keadaan apa? Kebiasaan dia. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Jadi khawatirnya seperti itu. Makanya
Coba sekarang kita coba ubah mindset pola pikir kita. Kita nih mau kemana nih? Arah kita mau kemana? Antum pengen mempelajari bahasa Arab agar antum bisa mempelajari kitab-kitab para ulama, bisa baca-baca kitab para ulama, bisa memahami, bisa mengamalkan, bisa mendakwahkan. Antum serius belajarnya. Begitu juga antum pengen jadi seorang hafizul Quran. Antum harus setiap hari antum hafalan, setiap hari murojaah. Ya semoga di akhir hayat, di akhir kehidupan kita dalam keadaan seperti itu. Kita berharap seperti itu. Ya. Nah, waalaikumsalam. Ya, itu salah satu ilmu yang kemarin Anda dapat ya. Dan itu pun sedang mencoba Anda praktekkan. Anda rubah pola hidup yang tadinya seperti ini, coba paksakan dulu. Karena sebuah kebiasaan yang tidak pernah kita kerjakan, kalau nggak dipaksakan, nggak bakal bisa. Contoh, Ana sering ngomong kepada antum, kitab ini bacalah setiap hari. Sudah dijalanin belum? Setiap hari ya, Ana ngomong. Jalanin nggak? Walaupun cuman 5 menit, 10 menit, antum buka nggak? Setiap hari. Hah? Nah, itu berat nggak? Berat. Karena apa? Bukan kebiasaan antum. Mindset antum nggak ke situ. Mindset antum adalah besok saya harus berangkat kerja jam sekian, pulang jam sekian. Kalau perlu ada tambahan lagi DO setelah itu. Bener nggak? Fakta. Tapi coba antum merubah mindset antum. Saya harus minimal 5 menit lah, nggak usah banyak-banyak. Buka kitab. Biasakan waktu antum atur sendiri. Waktu orang beda-beda. Ada yang ba'da subuh bisa, ada yang habis maghrib mungkin, atau sebelum tidur mungkin. Semua orang beda-beda. Anda nggak bisa mengatakan per individu harus di waktu sekian, enggak. Itu kembali ke antum. Kalau antum niat, mulai sekarang, mulai detik ini antum niatkan, bismillah, saya ingin merubah pola pikir hidup saya. Saya kepingin bisa ini, ya harus antum belajar, ada usaha. Al ilmu bi ta'allum, ilmu itu dengan dipelajari. Jadi nggak bisa selama antum nggak pernah buka, tiba-tiba bisa, wih hebat sekali. Anda juga mau seperti itu. Ana pun sama ya akhi. Ana ngikutin program baca kitab online, itu setiap hari Ana diberikan artikel 1 paragraf. Wajib Ana baca, store ke Ustadz Ana. Nanti dikoreksi. Kenapa Ana ikut? Tujuannya itu. Biar setiap hari Ana baca kitab gundul. Emang harus seperti itu. Gak boleh enggak. Kenapa? Kalau nggak begitu, ya sepaham kayak antum. Mau buka kitab di rumah, malas. Nggak ada yang ngoreksi, nggak ada yang ini. Kalau seperti itu kan ada yang ngoreksi yang ilmunya lebih tinggi dari Ana. Itu salah satu bentuk agar kita itu mau gitu loh. Paksakan dulu. Awalnya paksakan dulu. Antum punya sebuah tujuan. Mulai. Antum paksakan. Hari ini saya harus buka. Besok ingetin lagi. Besok terus seperti itu. Nanti lama-lama yang tadinya antum terpaksa, buka terpaksa nih awalnya malas banget gitu. Buka aja lah, bismillah aja terus. Lillahi ta'ala. Nanti lama-lama, besok, sehari, 2 hari terus, lama-lama antum kedagian, terbiasa gitu. Oh iya kalau nggak baca kayaknya kurang. Kayak seorang pingin menjadi seorang hafiz Quran. Mungkin nggak orang hafiz itu setiap hari nggak baca Quran? Nggak mungkin ya akhi. Coba antum tanya orang yang sudah hafal 30 juz. Rata-rata minimal 1 hari dia murojaahnya itu 3-5 juz. Rata-rata seperti itu. Nggak mungkin dia tanpa murojaah. Kenapa? Hilang nanti hafalannya. Faktanya seperti itu. Jadi itu sebagai sebuah kebiasaan. Antum berangkat, contoh nanti naik motor atau ada yang naik sepeda dan lain, ada yang jalan kaki. Ada nggak yang di jalan itu baca Quran, murojaah? Kebanyakan enggak. Sayang kan waktunya. Padahal di situ kadang-kadang asik. Kalau antum menikmati gitu. Sambil bawa motor, sambil hafalan. Apalagi berjalan jauh sampai 1 jam. Antum hafalan mungkin bisa dapat satu juz. Mubadir kan? Kalau antum cuma lengok sana, lengok sini, lihat, wih gitu.
Nah, Masya Allah. Nah, baik, itu sedikit mukadimah dari Ana ya. Nah, kita akan masuk ke pelajaran yang ke-8. Di pelajaran ke-8 ini, qala al-mu'allif rahimahullah, ad-darsus tsamin, di halaman 42. Di situ ada kaidah baru lagi, ya. Setelah antum sudah belajar kaidah-kaidah kemarin, ini dapat satu kaidah baru lagi. Hadar rajulu. Baik. Di dalam pelajaran ke-8, antum perhatikan, hada itu isim apa? Isyarah untuk mudzakkar muannas. Terus yang dekat, terus tunggal, mufrad, terus ada lagi? Ada lagi enggak? Ada. Hah? Nah, berakal dan tidak berakal. Tayyib. Dulu pertama kali kita belajar tentang isim isyarah hadza, setelahnya itu isim ma'rifat apa nakirah? Nakirah, betul kan? Hadza baitun, hadza qalamun, hadza kursiyun, begitu kan? Pelajaran pertama, ad-darsul awal, iya kan? Setelah isim isyarah maka adalah isim nakirah. Terus waktu di pelajaran keberapa ya? 3 atau 4 gitu. Tentang pelajaran mubtada dan khobar. Untuk masih ingat? Apabila ada isim ma'rifat ketemu isim nakiroh, masih ingat? Ingat gak? Ada yang lupa gak? Hah? Lupa. Tayyib. Nih, apabila ada isim ma'rifat, ini isim ma'rifat bukan al-babu. Ada yang ngomong nakiroh gak? Tayyib, sepakat ya. Ini isim ma'rifat ketemu dengan isim nakiro. Ini nakiro bukan maftuhun. Nakiro kan? Sepakat ya? Nah, ma'rifat ketemu nakiro. Yang pertama disebut mubtada, yang kedua disebut khobar. Paham? Nah, di sini itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Masih ingat? Apanya? Nah, jenis apa? Gendernya gitu, jadi kelaminnya. Laki-laki harus laki-laki. Kalau depannya perempuan harus, ini contoh depannya perempuan. As-sa'atu. Ma'rifat kan? Ada alif lam. Ya kan? As-sa'atu muannas mudzakkar. Kenapa? Ta marbuto. Terus khobar atau kata kedua jadidatun. Tun. Sama ngikutin. Jadi nggak boleh as-sa'atu jadidun. Ini sudah muannas, ini mudzakkar, nggak boleh. Jenisnya harus sama. Gendernya harus sama. Itu tentang mubtada dan khobar. Kemarin Ana udah sebutkan ke antum isim ma'rifat apa aja? Ya, isim yang didahului oleh alif lam, terus nama orang, terus ini isim isyarah kan? Ma'rifat kan? Benar? Nah, ma'rifat ketemu nakiro. Ini juga mubtada dan khobar. Ini adalah sebuah rumah. Bahasa Indonesianya begitu. Kalau ini adalah Ini adalah pintu, atau pintu ini terbuka. Adalah terbuka, sama saja. Jadi di sini jenisnya sama enggak? Hada mudzakkar muannas. Mudzakkar kan? Hada baitun mudzakkar muannas. Ini ada taknya. Nah, sepakat ya? Sama-sama mudzakkar. Jadi nggak boleh kalau pakai isim isyarah setelahnya yang isim isyarahnya laki-laki, antum pakai di sini muannas. Contoh, antum pakai ini. Hada sa'atun. Nggak boleh. Hada sudah mudzakkar, antum pakai sa'ah. Sa'ahnya muannas, perempuan, ada tak marbutoh, nggak boleh. Harusnya hadihi sa'atun. Itu. Ya, ini tentang isim isyarah yang sudah antum pelajari. Ini di pelajaran ke-8 ada yang baru lagi. Setelah hada itu ketemunya apa? Isim ma'rifat. Kalau atas kan ketemunya nakirah, mubtada khobar. Kalau yang ini beda.
Isim isyarah dia ma'rifat, ketemu al-baitu ma'rifat juga. Ma'rifat ketemu ma'rifat. Jadi ada sebuah kaidah dalam bahasa Arab, apabila ada isim isyarah setelahnya ketemu dengan isim ma'rifat, maka isim ma'rifat itu disebut ini badalun atau pengganti. Ini namanya bahasa Arabnya. Ini arti bahasa Indonesianya. Jadi apabila ada isim isyarah bertemu dengan ini isim ma'rifat, maka ini isim ma'rifat ini disebut badal atau pengganti. Mungkin antum bingung maksudnya apa sih? Pengganti apa sih? Badal apa sih? Antum pahami dulu namanya dulu. Apabila ada isim isyarah itu baik hada, hadihi, dzalika, tilka, 4 itu yang itu sudah belajar 4 bertemu dengan isim ma'rifat, maka isim ma'rifat itu disebut badal atau pengganti. Bagaimana cara mengartikannya? Kalau atas isim isyarah bertemu nakiro, antum mengartikannya ini dulu. Ini adalah sebuah rumah. Tapi kalau isim isyarah bertemunya alif lam atau di sini ma'rifat, maka antum mengartikannya rumah ini dibalik. Ya, itu. Terus kalau yang atas dalam bahasa Arab itu disebut jumlah mufidah, susunan yang sudah sempurna. Ini adalah sebuah rumah. Antum sudah paham belum dengan kata-kata itu? Masih ada pertanyaan nggak? Ini adalah sebuah rumah. Antum masih bertanya nggak? Enggak kan? Antum sudah paham kan? Iya. Tapi kalau ini rumah ini, masih ada pertanyaan nggak? Rumah ini apa pertanyaannya? Nah, misalkan rumah siapa? Rumah yang bagaimana? Iya kan? Karena masih umum. Maksudnya antum masih nggak paham. Rumah ini, maksudnya gimana? Rumah ini gimana? Jadi di sini kata-katanya itu masih belum mufid, belum sempurna. Makanya apabila ada isim isyarah setelahnya isim ma'rifat, harus ada kata setelahnya. Di sini khobar. Khobar itu bisa berbentuk kayak gini, isim nakiroh ini. Contoh ini khobar. Ini khobar. Bisa seperti ini atau pakai huruf jer. Misalkan hadal baitu li Muhammadin. Boleh seperti itu. Intinya harus ada tambahan pelengkapnya. Rumah ini adalah indah. Atau rumah ini li Muhammadin, milik Muhammad. Harus ada tambahan seperti itu belakangnya. Jadi nggak boleh ditulis hanya seperti ini saja. Hadal baitu titik, salah, masih kurang. Tapi kalau yang atas boleh. Hada baitun. Karena apa? Maknanya sudah sempurna. Ini adalah sebuah rumah. Atau hada qolamun. Ini adalah sebuah pena. Itu sudah sempurna maknanya. Makanya ada mubtada, ada khobar. Itu namanya jumlah mufidah, susunan yang sudah lengkap atau sempurna. Kalau yang di bawah, setelah isim isyarah ketemu ma'rifat, itu belum sempurna susunannya. Rumah ini masih kurang. Makanya harus antum tambahkan di sini khobarnya. Atau di sini antum tambahkan kata yang lain. Bisa jadi bentuknya seperti ini, isim nakiroh. Bisa jadi bentuknya huruf jar dan isimnya. Misalkan li Muhammadin, milik Muhammad. Itu. Ini di sini di dalam badal. Kalau badal sendiri artinya kan pengganti. Antum sering dengar badal kan? Badal ustadz, badal imam. Paham kan? Mana badal? Pengganti. Ini sama. Yang dimaksud di sini ini dan ini, dua ini maknanya sama. Al-bait ya hada ya al-bait. Misalkan antum di sini bingung, ya sudah, antum gak usah pusing. Misal antum di sini bingung, intinya
kalau ada isim ma'rifat, setelahnya isim kalau ada isim isyarah, setelahnya isim ma'rifat, maka harus ada isim tambahannya. Gampangannya begitu. Misalkan antum bingung di sini nih, badal pengganti apa sih maksudnya? Badal apa? Sudah, stop di situ. Antum pahami secara simpelnya. Apabila ada isim ma'rifat, isim ma'rifat lagi. Apabila ada isim isyarah, ketemu isim ma'rifat, maka harus ada isim tambahannya. Atau di sini namanya khobar. Kalau antum nggak tahu khobar juga, ya sudah ada tambahannya. Baik itu isim nakiroh ataupun berbentuk jar majrur. Tapi nggak boleh isim dikasih alif lam lagi. Misalkan hadal baitu al jamilu, nggak boleh. Maknanya beda. Di sini harus nakiroh. Ya, antum nggak paham di sini, antum pahami ininya saja. Isim isyarah ketemu ma'rifat harus ada tambahannya. Sekarang kita lihat di contoh. Tip, antum perhatikan di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah, hadar rajulu tajirun. Antum perhatikan di situ. Hadar rajulu. Hada isim isyarah. Ar-rajulu isim ma'rifat, ada alif lam. Maka di sini harus ada tajirun. Iya kan? Artinya begini, laki-laki ini adalah seorang pedagang. Begitu mengartikannya. Terus setelahnya, wa dzalikar rajulu, dzalika isim isyarah. Ketemu ar-rajulu isim ma'rifat. Maka harus ada tambahannya, ini tabibun tambahannya. Dan itu dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Terus yang bawah, ismut tajiri. Kenapa tajiri? Idhofa. Isim nakiroh bertemu dengan at-tajir, isim ma'rifat. Nakiroh ketemu ma'rifat, idhofa. Kata pertama nggak boleh ditanwin, kata kedua harus majrur. Mahmudun. Laki-laki itu, pedagang itu namanya Mahmud. Wasmut tobi bi Sa'idun. Sama ya. Terus yang bawah, hadzal baitu. Nih, antum perhatikan. Di sini pakai huruf jar. Hadzal baitu lit tajiri. Li itu huruf apa? Huruf jar bukan? Huruf jar ada berapa? Apa saja? Artinya di atas, terus fi di dalam, terus min dari, terus ila ke, terus ini milik atau kepunyaan. Baru 5 ya. Isim isyarah ketemu isim ma'rifat, maka harus ini tambahannya lit tajiri, jar majrur. Wa dalikal baitu lit tabibi. Dan rumah itu milik seorang dokter. Baitut tajiri. Itu juga sama, susunan idhofah. Baitu isim nakirah, at-tajir isim ma'rifat. Amamal masjid. Oh ya nih, satu lagi terlewat. Amaman nih. Ini kaidah lagi. Tayyib. Cuman ada 2, tenang aja. Yang pertama tentang badal, yang kedua tentang dzaraf. Amama dan khalfa apabila ada, antum kalau nggak tahu dzaraf, ya sudah. Yang penting antum hafal ini. Artinya apa sih? Ini. Yang dzaraf. Dzaraf itu apa ya?
Apa ya kalau manas secara ini apa ya? Biasanya kalau ini nggak diartikan ya. Dzaraf itu ya bisa dibilang kayak keterangan. Lebih enaknya keterangan gitu loh. Karena di sini dzaraf itu akan ada dua. Dzarfun makan wa dzarfun zaman. Keterangan tempat, keterangan waktu. Kalau di sini keterangan tempat. Amama, khalfa, tahta. Baru di kitab ini baru 3. Ada banyak. Cuma di situ ada 3. Jadi cuma tinggal antum hafalkan saja. Ya misalkan ini nih, antum nggak tahu dzarfun, dzaraf. Ya sudah, antum nggak usah dipikirkan. Yang penting kalau ada ketiga kata ini, amama, khalfa, tahta, setelahnya harus majrur, gitu aja. Harus majrur. Tapi bukan huruf jer. Ingat, kalau huruf jer kan setelahnya juga sama kan? Apabila ada huruf jer, maka isim setelahnya harus majrur. Ini juga sama, tapi bukan huruf jer. Di sini susunannya idhofah. Contoh. Contoh ini. Amamal masjidi. Amamal majrur kan? Kasroh kan? Di sini bukan itu karena ada huruf amama, bukan. Di sini idhofah. Ininya mudhofun mudhof, ininya mudhofun ilaih, begitu. Kalau di sini namanya idhofah, bukan huruf jer ya. Walaupun sama seperti huruf jer, tapi di sini bukan. Di sini kita katakan dia idhofah. Fungsinya sama. Intinya fungsinya kalau antum pusing lagi, ya sudah. Pokoknya kalau ada amama, khalfa, tahta, setelahnya harus majrur, udah selesai. Paham? Jadi coba antum berpikir sesimpel mungkin. Jangan memberatkan diri sendiri. Misalkan antum jelasin tadi, idhofah apa lagi itu? Waduh, pusing anak. Ya sudah. Intinya ada amama, ada khalfa, ada tahta, setelahnya harus majrur, selesai. Atau antum bingung lagi majrur apa? Udahlah puyeng, majrur ya wis kasroh. Enak kan? Berpikir sesimpel mungkin. Jadi jangan antum memberatkan diri sendiri. Kalau antum masih belum paham dengan makna-makna dalam bahasa Arab, kaidah-kaidahnya, ya sudah. Untuk sementara tinggalkan dulu. Pahami antum bisa dicerna. Paham? Dzaraf nggak tahu, ya sudah. Yang penting ada amama, ada khalfa, ada tahta. Isim setelahnya harus majrur atau kasroh deh. Antum nggak tahu majrur juga, ya wes kasroh. Enak kan? Masa kayak gitu nggak tahu juga? Itu paling simpel. Nggak usah antum tahu namanya, nggak apa-apa. Kecuali kita bahas i'rab. I'rab itu apa namanya? Hukum atau kedudukan. Itu antum harus tahu. Kenapa kok dibacanya masjidi? Alasannya ini harus dijelasin. Tapi kalau antum yang penting bacanya saja, kok dibacanya kasroh? Ya kan karena ada amama. Ya sudah, nggak apa-apa. Sesimpel itu gitu. Jadi nggak harus antum pusing. Iya, karena itu sebagai mudhofun ilaih, mudhofnya ini. Antum nggak misalkan nggak tahu, nggak bisa ngejelasin detail itu. Antum cukup katakan, kenapa antum bacanya masjidi? Karena di depannya ada amama. Enak kan? Udah gitu aja. Jadi jangan dibikin pusing. Atau misalkan tahtal maktabi. Kenapa kok dibaca maktabi? Kan ada tahta di depannya. Udah selesai. Kalau huruf jer juga sama. Kalau ada huruf jer setelahnya isim terus dibaca kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Nah itu ada huruf jer. Ya kan? Segampang itu kan. Jadi jangan terlalu jangan dibikin susah. Kalau antum nggak paham atau nggak hafal kaidahnya. Kayak contoh yang tadi Ana sampaikan, mubtada khobar.
antum nggak tahu juga apa itu mubtada, apa itu khobar, yang antum pahami gini aja. Antum isim ma'rifat nakiroh, ada yang masih bingung nggak? Ana tanya. Ada yang masih bingung nggak? Isim ma'rifat dengan isim nakiroh, ada yang masih bingung nggak? Ada nggak? Isim ma'rifat sama nakiroh, ada yang masih bingung nggak? Ana tanya sekali lagi. Ma'rifat dan nakiroh, bingung nggak? Anda kalau ngomong mubtada khobar kan takutnya masih belum paham. Makanya Anda ngomong di bawahnya itu. Ya ini isim ma'rifat dan isim nakiroh. Ada yang masih bingung nggak? Bedakan antara dua isim itu. Yakin? Alhamdulillah. Berarti kalau Anda ngomong ini antum paham. Kalau antum nggak tahu mubtada khobar, antum tinggal pahami kalau ada isim ma'rifat setelahnya isim nakiroh, maka jenis atau gendernya, kelaminnya harus sama. Udah selesai. Paham? Harokatnya, kalau anda ngomong harokatnya sama, nanti antum komplain lagi. Itu kok tanwin itu enggak gitu. Intinya domah. Intinya domahnya. Paham sampai situ? Mudahnya begitu. Kalau antum nggak paham mubtada khobar, cari yang termudah. Isim ma'rifat ketemu isim nakiroh, maka jenisnya, kelaminnya harus sama. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Terus kalau dibalik, isim nakiroh ketemu ma'rifat, maka kan itu idhofah. Antum misalnya nggak tahu juga idhofah apa, mudhof apa, mudhofin ilaih, nggak tahu juga, ya sudah, cukup berhenti. Antum pahami dulu, kalau ada isim nakiroh ketemu ma'rifat, maka isim nakiroh ini nggak boleh ditanwin. Itu pertama. Terus yang kedua, isim ma'rifat harus majrur. Udah gitu aja kaidahnya. Paham? Simple gitu aja. Coba antum berpikir simple gitu loh. Jadi kalau nama-namanya belum antum bisa pahami, tinggalkan dulu. Pahami yang antum tahu dulu. Isim ma'rifat, isim nakiroh, antum sudah paham, pakai itu. Paham? Nah, terus yang terakhir itu, kalau ada isim isyarah bertemu dengan isim ma'rifat, maka antum harus datangkan isim berikutnya, atau di situ isim nakiroh, atau bisa jar majrur juga bisa. Harus dilengkapi. Atau biasanya kalau di sini itu selalu ada. Jadi contoh di sini nih, hadar rojulu tajirun. Tajirun kan selalu ada, kan gampang ya. Lebih mudahnya lagi, antum pahami gini. Kalau ada isim isyarah, setelahnya isim ma'rifat, sama. Maka isim yang ketiganya ini lagi, tajir itu, jenisnya ketiganya harus sama. Sama-sama mudzakkar, muannas. Itu lebih mudahnya lagi seperti itu. Ya. Kalau ada isim isyarah, setelahnya ma'rifat, terus isim ketiga-tiganya itu semua harus sama jenisnya. Contoh itu, hada mudzakkar muannas, mudzakkar. Al-baitu mudzakkar muannas, mudzakkar. Terus jamilun mudzakkar muannas. Nah, ketiganya harus sama. Ngikutin yang pertama, poinnya di pertama, ingat. Kalau pertamanya mudzakkar, semuanya mudzakkar. Kalau pertamanya muannas, setelahnya muannas. Contoh anak ganti. Misalkan madrasah, sekolah, jadinya apa? Mumtaz, seperti itu. Hadihil madrasatu jamilatun. Si bingung? Fadhol, antum tulis. Hah? Antum tahu nggak tulisan madrasah? Madrasah. Gampang lah. Itu kan udah ada. Jamil sudah ada. Hadihi tinggal antum tahu lah hadihi.
Itu kan yang mudzakkar, antum bikin muannasnya yang perempuan. Pakai sekolah. Dah? Yakin benar? Yakin? Nulisnya. Abu Ivan, bener nggak? Bener nggak? Apa tuh? Hadihil madrasatu jamilatun. Ana bacain. Hadihil madrasatu jamilatun. Bener? Yakin? Berizam, bener? Pas. Hah? Nanti ana tanya. Mas Aril. Hadihil madrasatu jamilatun. Madrasati mungkin. Oh, madrasati. Tuh. Enggak apa-apa. Wafid. Hanya Mana? matanya ini ya. Yang mana? Banyak Ini. sama. Hah? Hai. Oh, ini. Hanya Terus? hadis madrasati. Ti juga. Oh, ada temennya Pak Seri, tenang. Ini benar, Tun. Benar. Yang lain? Ngikutin siapa? Hah? Pak Jelani. Ada yang lain? Tayyib. Ana nanya yang dibaca kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Ikutin atas itu babul madrasati. Loh. Iya. Ya, Itu dari yang aku ada. Tayyib, sebentar, tenang. Sesuaian. Tayyib. Beda konteksnya. Nah, sekarang Ana tanya sama antum. Sebentar, Ana tanya dulu. Isim yang dibaca kasroh, syaratnya ada berapa? Yang antum tahu. Kapan isim itu dibaca kasroh? Yang antum tahu apa aja? Pertama apa? Yang ada alif lam. Al. Enggak. Ana ulangi sekali lagi pertanyaannya. Kapan isim dibaca kasroh? Ada huruf jar. Pinter. Pertama huruf jer. Terus? Yang antum tahu. Kalau tahunya itu sudah. Itu doang. Ada lagi nggak? Dulu. Oh ya wis. Antum. Kapan isim dibaca kasroh? Ada huruf jer. Betul. Ada lagi? Apa cuman itu aja? Pas. Hah? Pas. Tayyib. Ya wis. Sekarang pertanyaan Ana, mana huruf jer di sini? Ada nggak? Kenapa dibaca kasroh? Mana huruf jer? Ada huruf jer? Ada nggak? Apakah hadi huruf jer? Isim isyarah. Kenapa dibaca kasroh? Salah apa benar? Salah. Paham sekarang? Jadi memberikan harokat nggak cuma asal, set, enggak. Antum harus tahu asal usulnya. Kecuali dhammah. Dhammah itu asalnya emang semua huruf dhammah. Contoh ini. As-sa'atu. Kok dhammah? Emang semua isim awalnya begitu. Kapan dibacanya kasroh? Pasti ada sesuatu. Contoh, tadi mana? Ada nggak? Nggak ada ya? Huruf jer. Apabila ada huruf jer, misalkan fi. Fil madrasati. Ada huruf fi, huruf jer. Maka dibaca kasroh. Satu lagi nih. Kasroh kan? Idofah. Mudhofun ilaih. Kata kedua namanya mudhofun ilaih. Kalau antum nggak tahu, ya apabila ada isim nakiroh ketemu isim ma'rifat, maka isim yang kedua itu dibaca kasroh. Ada berapa jadi? Yang kapan dibaca kasroh ada berapa? Ada Hah? Isim, kapan isim dibaca kasroh ada berapa? Pertama huruf jer. Terus yang kedua idofah. Ini idofah nih. Dua kata digabung jadi satu. Paham? Paham gak idofah antum? sama sih. Hah? Penggabungan dua kata jadi satu. Syaratnya? Syaratnya nakirah untuk memakrifat. Pinter. Yang marifat itulah yang kasroh. Paham? Itu maksud ana.
Jadi perkataan itu harus pahami. Ini sudah benar apa salah? Antum? Hadihil madrasatu jamilatun. Benar apa salah? Benar. Yakin? Satu ya. 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 Hadihi jenisnya muannas mudzakkar. Mana? Madrasah Mana? jamilah. Tuh. Yuk. Mana? Yakin? Ya, karena ada tamar. Wih, pinter. Tuntas. Seperti itu. Kamar buto, tamar buto, ini juga muannas. Semuanya harus muannas. Paham? Ini juga sama. Mudzakkar, mudzakkar, mudzakkar. Mudzakkar, mudzakkar. Kalau isim isyarah seperti itu. Isim isyarah kuncinya setelahnya harus ngikutin isim isyarahnya. Jenisnya semua sama. Gampangannya begitu. Paham? Kita lanjut. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tajiri tuh dibaca kasroh karena dia mudhofun ilaih, idhofah dia. Amamal masjidi juga sama, dibaca kasroh. Tadi kalau anak ngomong, kalau antum masih belum tahu, ya sudah, karena ada amama, sudah nggak apa-apa. Sementara kayak gitu. Begitu juga dengan ini, kholfal madrasati, kok dibaca kasroh? Itu kan ada kholfa. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau misalnya antum baru pahamnya di situ nggak apa-apa. Tapi kalau antum sudah tahu, oh itu kan karena susunan idhofah, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau antum belum bisa mengungkapkan itu, ungkapkan yang sesimpel mungkin. Liman hadihis sayaratu waliman tilka. Liman, li itu huruf jer ya. Man, kata tanya. Jadi digabung li dan man. Liman, milik siapa? Milik siapa mobil ini? Dan milik siapa mobil itu? Hadihis sayaratu lit tabibi wa tilka lit tajiri. Tuh, kenapa dibaca tabibi kasroh? Karena ada li, huruf jer. Lit tajiri juga sama karena ada li, huruf jer. Mobil ini milik seorang dokter dan mobil itu milik pedagang. Hadihis sayaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Ya, itu kan bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Diarabkan gitu loh. Bahasa bukan Arab, diarabkan. Makanya begitu tulisannya. Hah? Amerika. Amerika. Alan tamarin. Satu orang satu. Latihan atau latihan-latihan? Tamarin. Latihan. Jamak itu, jamak taksir. Terus? Ajib anil asilatil hati-hati. Hah? Ajib, jawablah. Jawablah pertanyaan berikut Ini. ini. Langsung ya. Ya. Man hadar rojulu wa man dalikar rojulu. Siapakah laki-laki ini dan siapakah laki-laki itu? Jawab aku. Iyalah, masa besok? Hadar rojulu tajiri wa dalika. Kenapa antum baca kasroh?
Kenapa antum baca tajiri? Zorof Mana zorof? bukan apa ini Zorof apa? ada rojulut tadi Iya, antum baca tajiri tadi. harusnya kita judul Hah? Lah, yang benar mana? Lah bingung sendiri. bingung. Hah? Apa? Ada contekannya? Iya harusnya ini apa harusnya apa namanya Apa tuh? domah hadar rojulut tajirun wadhalika rojulut tabibun Rojulut? Apa gimana tuh bacanya gimana? Ada alif lam. rojulut tabibun Naam. Ini adalah pedagang dan Salah kalau antum mengartikan begitu. Itu ada alif lamnya itu. pria ini adalah pedagang dan pria itu adalah dokter. Naam. Nomor 2. Ma ismut Salah. Kita udah belajar hamzah wasol. Masmut tadiri. Apakah nama pedagang itu? Ismut tadiri Mahmudun. Mahmudun. Nama pedagang itu Mahmud. 3. Ma ismut tabibi. His baru di ini diulangi lagi. Masmut tabibi. Siapakah nama dokter itu? Ismut tabibi Sa'idu. Naam. 4. Min aina sayaratu tabibu Tabibu. tabibi. Hah? Bu apa bi? Min aina sayaratu Saya rotut. tabibi. Tabibi. Kenapa dibaca bi? Itu apa? Naam, idhofah. Artinya? Min. Artinya apa? Dari aina. Dari mana? Nah. Saya roh. Nah, mobil. Tabib. Dokter. Dokter. Udah tinggal untuk rangkai. Dari mana mobil dokter itu ya? Nah. Dari mana mobil dokter itu? Iya, dari mana? Min Jepang. Hah? Minal Jepang. Hah? Jepang. Minal Jepang. Itu ada bahasa Arabnya. Minal Yabani. Boleh seperti itu. Langsung. Dari mana mobil itu? Dari Jepang. Wadi, jelas. Tadi saya roti minal Yabani. Kenapa dibaca ti? Kenapa antum baca majrur? Alasannya apa? Ada huruf jer. Diulangi lagi tuh kesalahan yang sama. Ayo. Kenapa dibaca i? Asal nebak. Ingat ya. Nih, antum tolong perhatikan baik-baik. Dengar. Isim dibaca kasroh. Ingat kasroh. Kasroh. Antum tahu kasroh? Nah, kapan isim dibaca kasroh? Pertama, didahului huruf jer. Yang 5 itu loh. Min fi ila an belum ya. Min fi ila ala li. 5 itu. Ya, baru dibaca kasroh. Itu pertama. Yang kedua, itu idhofah. 2 kata digabung jadi 1. Isim nakiroh bertemu isim makrifat. Itulah idhofah. Baru yang kata kedua itu yang dibaca kasroh itu. Kalau bahasa Arabnya mudhofun ilaih. Baru itu doang. Sementara. Jadi kalau nggak ada penyebab itu, jangan sekali-kali antum kasrohkan. Tiba-tiba hadhis saya roti. Loh, kenapa? Apa huruf jer? Nggak ada. Apa itu idhofah? Ya bukan.
Hadihi isim isyarah jenisnya ma'rifat, bukan nakirah. Kalau antum mau katakan itu idhofah, nggak nyambung. Karena isim isyarah ma'rifat. Paham sampai sini? Ya. Jadi tolong ya, jangan antum baca majrur kalau bukan ada dua penyebab ini. Jangan. Atau yang inilah. Sorof 3 tambahan. Kalau bukan didahului oleh ini. Sebenarnya ini idhofah. Ya, paham sampai sini? Nah, lanjut nomor 5. Min aina sayaratut tajiri. Artinya? Dari mana mobil pedagang itu? 6. Tilka min Amerika. Mobil itu dari Amerika. Kalau di sini nggak harus sama dengan itunya, karena di sini kan nggak ada kata-kata hadihi atau tilka. Jadi kalau lebih selamat, antum pakai dhamir. Misalkan gini, aina Muhammadun, jawabannya dia ada di kamar. Huwa kan, huwa fil hurfati, sama seperti itu. Min aina sayyaratut tajiri, dari mana mobil pedagang itu? Hiya min mana, pedagang dari mana? Amerika ya. Hiya min Amerika, itu aja lebih selamat. Jadi pakai kata ganti aja, lebih enak. Terus nomor 6. Ana baitut tajiri. Baitut tajiri amama masjidi. 6. Di mana rumahnya pedagang? Rumahnya pedagang di belakang. Amam. Di belakang. Amam. Di depan. Tip nomor 7. Aina baitut tabi. Aina baitut tabi. Baitu. Ya, di mana rumahnya? Baitut tabibi. Walfal madrasati. Walfal madrasati. 6. Di mana rumahnya dokter itu? Ya. Rumah dokter itu Khalfa. belakang 6. sekolah. 6. Terus ikra waktu. Ayo lanjut, ikra waktu. Ayo, Mbak. Waktu Hajal waladu walidu wajalika. Gimana? Antum ulangi, jelas ngomongnya. Hadal Hajal waladu walidu wajalika. Khalidu atau Khalidun? Khalidun. Terus? Walidun wajalika waladun Muhammad. Wadalikal wajalika waladun Muhammadun. Muhammadun. Nah, artinya walad itu anak laki-laki. Ini anak laki-laki. Salah. Kalau antum artikan begitu, itu ada alif lam, al-walad, bukan waladun. Dibalik. Anak laki-laki ini Walid. Khalid. Dan anak laki-laki itu Muhammad. 6. Hadar rajulu mudarrisun wa zalikar rajulu muhandisun. Laki-laki ini guru dan laki-laki itu insinyur. Nah, dan laki-laki itu adalah seorang insinyur. Nomor 3. Hadar Ini berapa belum? Oh, karangan. Hadal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Buku ini baru dan buku itu lama. Nah, nomor 4.
Hadihi sayaratun. Hadihis. Hadihis sayaratun. Ulangi. Oh, hadis sayarati. Hadis sayarati. Nah, baru anak ulangi. Ditulangi lagi. Kenapa antum baca kasroh? Hadihil. Kenapa antum baca kasroh dulu? Jawab dulu pertanyaan anak. Anak nggak mau diulangin lagi kalau nggak ada apa hujah antum. Kenapa antum baca kasroh? Loh, anak, adakah penyebab isim dibaca kasroh karena alif lam? Nggak ada ya, akhi. Pertama huruf jer, kedua idhofah. Cuman ada dua, anak nggak nambahin satu, alif lam nggak ada. Paham? Ingat. Apa pertama? Kalau ada huruf jar. Pintar. Tijib. Karir, ulangi. Hah? Hadis sayaratun. Saya rotu atau saya rotun? Terus? Itu li, huruf jer. Li. Aliyin. Terus? Loh, itu. Watilka. Li itu sama, huruf jer juga. Li. Li Khalidin. Kho-nya panjang pendek? Khalidin. Kho, li-nya pendek? Khalidin. Khalidi atau Khalidin? Khalidin. Ditanwin. Ya. Nah. Artinya? Hah? Saya mobil. Li milik, Ali nama orang. Udah itu doang. Mobil ini Nah. Ali Dan mobil itu milik oleh. nah, mumtaz. Melima. Ada babu makhlukun, ada likal babu mughlaqun. Pintu ini tertutup dan pintu itu pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Naam. Liman hadis sa'atu hiya li abasin. Abbasin. Hiya li abasin. Milik siapa? Jam ini milik Abbas. Naam. Ahadal baitul tobi. Gimana? Ulangi. Hah? Ahadal baitut tobi. Baitut tobibi. Bedakan alif lam dengan ada lam. Itu kalau kayak gitu berarti lam itu, bukan alif itu. Alif tuh nggak bisa nyambung. Ahadal baitul lit tobibi. Naam. La huwa lil mudarisi. Nah, masya Allah. Terus artinya? Apakah ini rumah? Salah. Rumah. Ada alif lam itu. Apakah rumah ini milik dokter? Tidak. Rumah ini milik guru. Naam. Ahadihid Hah? Itu li ya, li bersambung dengan alif. Jadinya begitu bentuknya. ahadihid libni benul Hah? Apa tadi? muadzin. Nah, Muadzin dan dinu. Naninu. Muadzinu. Iya, Muadzinu. iya. Nah, kenapa dibaca muadzinu? Karena alif lam. Alif lam. Itu al muadzin itu ma'rifat nakiroh. Al-muadzin itu amarifat.
Ibnu itu nakiro apa ma'rifat? Ma'rifat apa nakiro? Hah? Ibnun itu ma'rifat nakiro. Oh, nakiro. Nah, nakiro ketemu ma'rifat. Oh iya. Jadi libenu Kenapa libnu? Kan ada li. karena ada li. Iya, lo kenapa li malah dibaca dom? Bukan jadi muadzini. Karir. Muadzini. Iya, ulangi. Orang ahadihib darojatul libenu. Kenapa nu? Iya lagi ya. Li karena huruf-jar dari libeni Nah iya. muadzini. Naam. Libnil. Libenil muadzini. Naam. Apakah sepeda ini milik muadzin? Muadzin apa anaknya muadzin? Anaknya muadzin. Anaknya muadzin. Naam, benar. Naam. Man hadzal waladu huwa talibun minasin. Nasini. Terus? Siapa anak ini? Siapa anak ini? Dia pelajar dari Cina. Siapa anak laki-laki ini? Dia siswa dari Cina. Nah, Adalikal baitu jadidu la jadidu atau jadidun? jadidun Nah, la huwa qadimun jidan huwa qadi? Apa tadi? qadimun Oh, qadimun. huwa qadimun jadidan Jadidah. Jiddan. jidan. Artinya? Apakah rumah itu bagus? La, bukan. Jadid. Anyar. Baru. Apakah rumah itu baru? La, bukan. Huwa qadimun jidan. Dia apa itu rumahnya? Rumah lama sekali. Nah, jadul sekali. Terus 11. Hadis sayyaratu minal yabani watilka min suwi. Hah, su? Mana? Itu hamzah itu. Ham. Hah? Oh beda ya wes. Ikutin antum deh. min suwi Oh beda ya wes. Suwiro. Terus artinya? Iya, saya roh. Artinya? Mobil ini dari Jepang. 6. Dan mobil itu dari Swiss. 6. 12. Hada sikilu min Albania wa tilkal mil'aqatu min Inkaltaro. Pisau ini dari Jerman 6. dan sendok itu dari Inggris. Taib. Sedikit-sedikit aja ya. Semalam sampai sini aja. Nah, jadi di sini yang antum masih nggak paham tuh di bab apa, tentang apa. Tadi Anda sudah sampaikan kalau yang kasroh, isim dibaca kasroh. Tadi ada 2 ya, 1 huruf didahului huruf jar, terus idhofah. Cuman itu, baru itu ya, bukan cuman itu, baru itu 2. Jadi kalau nggak salah satu di antara ini, jangan sekali-kali antum baca kasroh itu. Terus apa lagi? Satu lagi. Kapan isim itu nggak ditanwin?
Apabila Alif lam. Terus ada lagi? Mamnu minas shaf. Ada lagi? Ada lagi ya? Hah? Nah, sebagai mudhof, kata pertama dari idhofah. Tuh, kata pertama tuh. Babu. Nggak boleh. Itu kan nakiro. Harusnya kan babun. Iya nggak? Nakiro kan ditanwin. Iya kan? Itu enggak. Karena dia kata pertama. Paham? Terus apa lagi? Dibaca majrur sudah, nggak ditanwin sudah. Berarti selain itu ya kayak gitu. Terus yang kaidah idhofah. Kata pertama tadi nggak boleh ditanwin, itu lihat tulisan babu. Kata pertama yaitu babu nggak boleh ditanwin. Kata yang kedua al-madrasati itu harus majrur atau di sini kasroh. Itu kaidah idhofah. Nakiro ketemu ma'rifat. Nakiro ketemu ma'rifat, itu kaidahnya. Kalau dibalik, kaidahnya dibalik, ma'rifat yang ketemu nakiro itu beda lagi, nggak seperti itu bacanya. Bacanya bagaimana? Semuanya harakatnya dhammah. Jenisnya harus sama. Kalau pertamanya itu misalkan tuh as-sa'atu, pertamanya jenisnya perempuan, ada ta marbutoh tuh. Maka setelahnya harus sama. Jadi datun, ada ta marbutoh juga. Harus seperti itu, mengikuti. Harokatnya sama-sama, dua-duanya dhammah. Jadi nggak boleh pertama harokatnya dhammah, kedua kasroh misalkan, atau fathah misalkan. Nggak boleh, harus sama. Tapi kok kenapa itu yang pertama dhammah, yang kedua dhammaten, itu jangan ditanya. Nakiro emang harus ditanwin. Maksud aneh itu harokat sama-sama dhammah gitu. Bukan masalah dhammah dan dhammatennya, bukan. Kalau itu kan lihat tulisannya itu nggak ada alif lam, makanya ditanwin. Terus isim isyarah juga sama. Isim setelah isim isyarah itu baik hada, hadihi, dzalika, tilka, jenisnya harus sama. Hada qalamun, dzalika talibun, laki-laki kan, talib. Terus hadihi haqibatun, itu tilka sa'atun, sama, perempuan, laki-laki. Ada lagi? Itu rangkuman-rangkumannya seperti itu. Skema-skemanya. Antum masih bingung di apa? Bingung kalau di depan. Nih, antum coba apa yang tadi Anda sampaikan, antum tulis dulu. Itu rangkumannya seperti itu. Skemanya begitu. Pertama, tentang masalah huruf isim yang dibaca kasroh. Antum tulis. Kapan isim dibaca kasroh? Pertama, ada huruf jar. Antum tulis huruf jar apa saja? 5. Terus, yang kedua, tatkala dia idhofah. Antum tulis contohnya. Babul masjidi. Antum lingkarin masjidinya. Itu. Rumusnya tulis sampingnya. Nakiroh, ma'rifat. Jadi kalau ada nakiroh ketemu ma'rifat, maka yang ma'rifat itu harus majrur. Kalau antum nggak tahu namanya, maksudnya mudhof, mudhofun ilaih. Itu. Terus yang kedua, kapan isim itu nggak boleh ditanwin? Kalau ada alif lam itu jelas. Ada alif lam nggak mungkin antum tanwin, nggak boleh, haram. Terus mamnu minas shaf, antum sudah belajar. Nama perempuan lebih dari 3. Itu sudah. Terus itu idhofah, antum tulis lagi idhofahnya. Bikin contoh, antum lingkarin kata-kata misalkan itu babu, antum lingkarin babunya. Tulis rumusnya. Nakiroh ketemu ma'rifat. Ini yang nakiroh nggak boleh ditanwin. Alasannya nggak bisa dibaca. Apalagi? Sudah? Terus yang terakhir tentang isim isyarah. Tulis isim isyarah apa saja? Hada, dalika, hadihi, tilka. Syaratnya apa? Apabila ada isim isyarah, maka isim setelahnya harus mengikuti jenisnya. Kalau laki-laki ya laki-laki, perempuan perempuan. Antum masih contoh. Hadihi haqibatun atau hadihi sa'atun.
hada kitabun. Udah selesai. Kalau antum mau kasih contoh yang jauh, tilka mimsahatun misalkan. Terus dalika qolamun misalkan. Itu kasih contoh. Kaidah, contoh, kaidah, contoh, kaidah, contoh. Antum yang nulis sendiri, bikin sendiri. Jadi ada skema-skemanya, urut-urutannya. Itu lebih mudah. Ya, itu tentang kaidah. Gimana agar kita bisa menerapkan kaidah? Banyak baca. Nggak mungkin antum bisa menerapkan kaidah kalau antum nggak pernah baca. Coba siapa yang baca kitab ini tiap hari? Ada nggak? Tiap hari loh. Walaupun cuman 5 menit misalkan. Lihat doang sih, ditaruh kayak kelihatan. Masukin tas. Paling cepat berapa hari? Hah? 3 kali. Sepekan 3 kali. Itu paling cepat, paling banyak. Paling banyak. Hah? Sepekan sekali. Nah, itu penyebab antum lama dalam memahami. Antum pengen cepat, usaha juga maksimal. Ada nggak orang lagi balapan lari, anak pengen juara 1 di jalanan santai gini? Ada nggak? Di juara nggak? Yuk kalah, kesalip sama yang lain. Itu film. Ya. Kalau antum serius, pengen bisa, ya itu usaha maksimal. Antum nggak usaha maksimal, lu pengen sukses. Ya lama, sukses tapi lama. Bisa jadi nanti antum di jalan udah ditembak setan dulu, futur mundur ya. Ingat, setan itu ngincer antum. Nunggu nih kapan nih orang nih lengah nih. Lemahnya di mana? Diincer terus. Suatu saat pas lagi itu titiknya kena, udah antum masalah. Menjaga itu agar tidak, usahakan seperti itu. Coba antum mindset antum, pola pikir antum dirubah. Ana setiap hari cobalah, paksakan dulu sehari 5 menit saja, jangan banyak-banyak deh. Pertama sedikit aja. 5 menit. 5 menit antum baca dari awal. Buka. Hada, kan yang ana suruh sudah dicoretin enggak? Diterjemah, antum tulis kecil-kecil di atasnya. Udah belum? Udah? Yang antum enggak hafal mufradatnya, sudah antum tulis belum? Benar? Nah, antum tulis itu sambil antum buka, antum ada tulisannya. Oh, ma artinya apa? Oh, hada ini. Oh, baitun rumah. Bahwa ada lagi rumah. Maksudnya tulis rumah terus sampai akhir. Kan kalau sudah hafal nggak perlu, tinggalkan. Buka lagi, lihat lagi, gitu terus. Nanti cepet bisa. Nah, yakin. Tapi kalau antum hanya buka tatkala belajar saja hari Sabtu, kalau nggak hari Ahadnya, ya sudah, wajar kalau antum lambat. Karena semua orang dilahir dalam keadaan bodoh. Aduh, saya bodoh, saya nggak bisa. Semua orang seperti itu. Kok dia bisa? Dia belajar. Amang anda dulu bisa begini? Tahu skema semua begini? Enggak sama sekali. Wallahi, anda sama kayak antum. Belajar, akhirnya bisa. Tapi kalau nggak pernah, buku-buku aja malas, ini juga, wajar. Kalau lama. Semua itu bisa diusahakan kalau antum serius. Insya Allah mudah. Antum nyari duit serius nggak? Hah? Ada yang malas-malasan nggak? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Antum malas-malasan? Lo pulang kerja aja dijabanin, belum mungkin ganti baju, udah lanjut deo sana. Iya nggak? Pulang kerja lo, capek-capek lo, tapi tetap semangat. Tapi kenapa kalau nuntut ilmu nggak seperti itu? Itu fitrah akhirnya. Innan nafsa la maratu bisu. Sungguhnya jiwa itu selalu menyeru kepada keburukan. Itu fitrah. Fitrah manusia memang seperti itu. Hubud dunya, cinta terhadap dunia. Iya, itu fitrah antum. Emang seperti itu adanya. Yang harus antum lawan.
Kalau diturutin terus nggak ada selesainya. Jadi menuntut ilmu hanya sambilan, sampingan, bukan pokok, bukan sampingan. Tapi kalau menuntut ilmu jadikan pokok, enggak. Kerjaan cuma sambilan doang, nyambung hidup, keren. Ada nggak kayak gitu? Antum kerja kenapa? Cuma buat nyambung hidup doang. Ya. Subhanallah, itu luar biasa itu. Gimana? Ada yang ditanya nggak? Tentang pelajaran ad-darsul awal sampai tsamin, sampai pelajaran ke-8. Kaidahnya itu doang yang tadi Anda sampaikan, seputar itu. Gak jauh-jauh dari itu. Ya, insya Allah seperti yang semalam sudah Anda sampaikan, pekan besok nanti kita belajar lanjut ini kitab ini sedikit. Ini dikit lagi ya, kurang berapa lembar nih? Dikit doang nih. Ini latihan-latihan doang. Nanti akan Ana buatkan, Ana tulis soalnya bahasa Arabnya, gundul. Antum maju ke depan harokati. Nanti Ana tanya. Kalau misalkan nggak bisa ngartikan nggak apa-apa. Ana nggak tahu nih, ini artinya apa? Nggak apa-apa. Yang penting harokatnya. Harokatnya. Nggak, tenang. Nggak jauh dari apa yang antum pelajari. Kemarin Ana kelewat ya, yang tentang apa ya kemarin ya? Yang apa ya? Misalkan hada rojulun ismuhu, itu Ana dilupakan. Itu antum belum belajar, afan ya. Antum belum belajar. Ana pikir udah. Itu isim dhamir mutasil, itu antum belum belajar. Itu nanti di pelajaran ke-10 antum baru belajar itu. Ada nanti di situ. Antum baru belajar yang huwa dan hiya, yang munfasilnya. Ana pikir udah, makanya oh iya belum ya, insyaallah. Iya, Ana pikir itu sudah familiar gitu. Ternyata Ana yang salah. Nah, cukup? Soalnya nanti di pelajaran ke-9 itu ada tambahan, nanti ada kaidah baru lagi. Jadi setiap dars itu ada kaidah lagi. Memang bahasa Arab seperti itu. Cuman di sini di kitab ini tuh kaidahnya tuh pelan-pelan, sedikit gitu. Nggak langsung brek banyak, enggak. Jadi nggak terlalu berat banget gitu. Kalau di kitab lain yang antum belajar khusus tentang nahwu, ilmu nahwu, itu langsung dibagi. Isim dilihat dari jenisnya, mudzakkar, muannas, kejelasannya, ma'rifat, nakiroh, adatnya, mufrad, musanna, jama'. Terus dilihat dari apa lagi? Bentuknya, ada yang mangkus, maksur dan sebagainya. Seperti itu dibagi-bagi. Awal kali bertemu langsung seperti itu. Iya, itu kalau makanya Anda bilang kalau mau belajar serius tentang ilmu nahwu, pakai kitab itu dan antum harus siap. Kuncinya itu. Kalau antum cuma sekedar coba-coba, jangan harap antum bertahan. Langsung panas kepala. Iya, kalau kitab ini enggak. Kitab ini tuh kaidahnya sedikit sekali yang dikasih. Paling 1, 2, pelan-pelan gitu. Ketemunya isim-isim yang normal-normal gitu. Belum isim yang aneh-aneh. Tapi kalau yang di kitab yang itu enggak. Antum pertama kali belajar langsung tembak kaidah, jebret. Hafalin, ini kaidah terus gitu. Kalau nggak siap, wah. Tapi kan nanti kalau antum sudah udah melewati, itu enak. Antum bisa bikin rumus-rumus seperti itu. Ini rumusnya seperti ini. Ini simple. Jadi antum bisa ngebayangin
menggiring orang yang nggak tahu bagaimana agar dia paham dengan cara sesimpel mungkin. Pakai bahasa yang ringan, nggak terlalu letterlek, harus A gitu loh. Mubtada khobar, antum nggak tahu, ya udah ganti di bawahnya itu. Makrifat ketemu nakiroh. Antum udah tahu makrifat nakiroh. Nanti kalau udah terbiasa, ana selalu ngomong mubtada khobar, idhofah, mudhof, mudhofun ilaihi. Lama-lama kan, oh iya tahu itu mubtada itu khobar. Oh itu mudhof ilaihi. Karena sering denger. Kalau jarang dengar, belum pernah dengar, wajar antum ngerasa asing. Tapi kalau sudah setiap kali dengar, masa iya sih lupa? Kayak anak antum, namanya siapa? Apa lupa? Itu namanya siapa? Tahu lupa anak. Kan enggak. Mungkin awal kali, iya namanya terlalu panjang itu. Karena udah setiap hari ketemu, setiap hari manggil, sudah antum sudah familiar sama dengan bahasa Arab. Setiap kali antum dengar, lama-lama hafal. Itu. Cukup ya? Yakin? Cukup? Tambahnya nih. Saya udah mulai pusing. Ya, untuk yang masih sedikit bingung, silakan antum ikutin kelas tambahan itu. Dan ingat, ana buat kelas tambahan itu nggak selamanya ya. Jadi antum jangan merasa gimana gitu, enggak. Itu sementara. Sampai antum sudah bisa, ana nanti tanya ke pengajarnya, musrifnya. Kalau ana tanya ini gimana, mereka udah bisa belum? Udah, ana udah cukuplah, mereka udah paham. Sudah, ana hilangkan itu. Nggak perlu ada lagi. Gitu. Jadi itu sementara saja, ngebantu antum. Biar nanti pas di kelas gini nggak terseok-seok, nggak ketinggalan banget gitu. Ya. Tayyib. Nah, semoga apa yang ana sampaikan bisa bermanfaat bagi antum dan Allah selalu berikan kepada antum keistiqomahan ya dalam menuntut agama ini, dalam memegang bara api yang panas ini. Karena belajar bahasa Arab itu subhanallah luar biasa. Usahanya harus ekstra. Insyaallah nggak ada yang nggak mungkin asal antum yakin, ikhlas lillahi ta'ala, dan antum azamkan diri antum, ana pasti bisa bahasa Arab. Bismillah, bismillah, nggak ada yang nggak mungkin. Antum masih bisa, ana yakin itu. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.